Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ada semacam pertanyaan atau apa ini namanya? Ustaz, kami sadar di sini masih di Cukam memang banyak penyimpangan. Alhamdulillah, kalau sadar. Tapi kami merasa di sini diurusi. Sedangkan sebelum masuk ke jamaah Cukam maksudnya, kami sudah merasakan nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang nanyain ngajinya, salatnya, infaknya, dan sebagainya. Sebelumnya dulu pernah kita katakan bahwa orang yang ingin hidup sehat, dia tidak akan mau, dia pasti menolak bila dia serta-merta disuruh meminum racun. Orang yang ingin ibadah dengan benar, ingin mencari ridha Allah, ingin mencari surga selamat dari neraka, dia pasti menolak apabila dia serta-merta diajak menetapi kesesatan, diajak menetapi yang tidak ada dalilnya. Dia pasti menolak itu. Nah, maka ajakan-ajakan yang menyimpang dari dalam Islam, ajakan-ajakan yang merusak itu oleh ahli bid'ah pasti akan dibungkus dengan kemasan yang baik sehingga seakan-akan ini benar, seakan-akan ini baik. Nah, atau ajakan-ajakan itu akan disisipkan. Disisipkan kemana? Disisipkan di dalam ajakan-ajakan yang baik, di dalam ajakan-ajakan yang benar. Per hadis,
Siapa yang menolak diajak ngaji Quran hadis? Quran hadis adalah pedoman umat Islam yang dijamin oleh Rasulullah SAW kebenarannya. Dan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabiyyih. Kalian tidak akan sesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabillah wa sunnati nabiyyih, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang diajak ngaji Quran hadis, nggak ada yang menolak. Akan tetapi trik atau siasat itu masuknya justru dari sini. Orang diajak ngaji Quran hadis sesuai dengan kepentingannya. Orang nggak merasa, karena perasaannya ngaji Quran hadis. Tadi keluhan tadi gimana? Di sini merasa diurusi, sedangkan di luar Jukam merasakan nggak ada yang ngurusi. Dia mencontohkan nggak ada yang menanyakan ngajinya. Baik, saudara sekalian. Seseorang selalu diingatkan, diajak untuk ngaji, diajak untuk talabul ilmi. Baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Nah, ada enggak yang mengatakan ngaji itu bid'ah? Ada enggak? Enggak ada. Nah, tapi coba perhatikan. Nah, kita atau saudara di dalam Jukam itu diajak ngaji yang seperti apa? Nah, di dalam Jukam itu walaupun kita ngaji sehari 10 kali, nah, kita ngaji sehari 5 kali katakan, kalau ngajinya bukan dengan Jukam, apa itu dikatakan ngaji? Tidak. Walaupun kita setiap hari datang kajian, tapi kalau tidak pernah datang ke kajiannya Jukam, dibilang ngaji apa enggak? Enggak. Nah, ini satu. Jadi ajakan ngajinya ini disetting sesuai dengan kepentingan pengurusnya. Gimana? Ngajinya harus di tempat kita, jangan ngaji di tempat lain. Nah, ini sebenarnya kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita ini diramut untuk kepentingan kita atau diramut untuk kepentingan mereka? Ini pertanyaannya. Pengurus ini meramut jamaahnya untuk kepentingannya pengurus atau untuk kepentingan jamaahnya? Seandainya pengurus itu meramut jamaah untuk kepentingan jamaahnya, maka dia akan menunjukkan kepada jamaahnya, oh di sana ada kajian ustadz yang bagus tuh, di sana ada kajian ustadz bagus tuh, di sana ada kajian ustadz yang bagus. Nah, bukan. Nah, kemudian ngajinya pokoknya harus di sini saja, jangan ngaji di mana-mana. Pertama. Yang kedua, umumnya kajian-kajian di Jukam itu siapa pematerinya? Yang pertama yang menyampaikan kajian Quran dan hadis.
adalah mubaligh yang mondok dengan sangat singkat menghatamkan terjemah Quran dan beberapa himpunan hadis, berapa itu, ada 13 apa berapa itu, dalam waktu yang sangat singkat, 1 tahun, 1 tahun setengah dan seterusnya, dan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kita bisa membayangkan orang dengan latar belakang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti nahwu shorof, nggak ngerti ilmu Islam, nah, kemudian dikarbit istilahnya, nah, dikarbit atau dikeropok untuk jadi dai, untuk jadi mubaligh dalam waktu yang sangat singkat. Bisa dibayangkan, nah, bagaimana penguasaan dia terhadap Quran hadis. Nah, dan ini yang jadi pemateri di kajian-kajian juga. Sehingga coba kita jujur, kita renungkan, ketika kita di kajian-kajian juga, misalnya sambung jamaah, disambung jamaah. Nah, itu perhatikan mubaligh yang menyampaikan atau mubalighat yang menyampaikan. Dia sendiri dari cara ngomongnya, dari bahasanya, sangat terlihat bahkan dia nggak paham dengan apa yang dia omongkan. Gitu. Nah, tidak paham dengan apa yang dia omongkan. Nah, oke, ini sudah sangat bahaya. Ini sudah sangat bahaya. Nah, bahayanya di mana? Ini penjelasan yang tidak jelas, bahkan penjelasan ya dari orang yang nggak ngerti, nggak paham. Ini kalau diyakini, dipahami oleh jamaahnya, maka akan kemungkinan besar jamaahnya juga ikut salah paham. Yang kedua, dari sisi penyampainya, bahaya nggak sisi penyampainya? Dari sisi penyampainya ini juga sangat bahaya. Bahayanya di mana? Nah, bahayanya adalah dia berbicara atas nama Allah dengan dusta. Dia berdusta atas nama Allah. Padahal kita tahu kan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada yang lebih besar dosanya daripada orang yang sengaja berbuat dusta atas nama Allah. Nah, kita tahu bahwa dusta, berbicara tanpa ilmu, berbicara dusta tentang agama, ini adalah sumber utama terjadinya bid'ah, terjadinya syirik, terjadinya kekufuran. Ini orang berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, makanya iblis menjadikan ini salah satu program unggulannya. Gimana? Innama ya'muruhum bis-su'i wal fasya'i wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Iblis dia akan menggoda dan menyerukan kepada manusia untuk berbuat kejelekan, fasya, kejahatan keji. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Coba lihat ini. Kejahatan biasa. Meningkat kemana? Fasya, kejahatan yang keji. Nah,
meningkat lagi. Nah, antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini yang paling besar. Orang berbicara tentang Allah dengan tanpa dasar ilmu. Nah, kekufuran seperti mengatakan Allah itu punya anak, Allah, malaikat itu anaknya Allah, apalagi patung-patung, berhala-berhala itu bisa menjadi apa? Bersyafaat di sisi Allah. Itu semua adalah apa? Kebohongan. Nah, itu adalah buah dari kebohongan. Buah dari bicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Makanya tidak ada dosa yang paling besar daripada orang berbicara masalah agama, masalah firman Allah, sabda Rasul tanpa dasar ilmu. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang tidak paham dengan maknanya ayat, tidak paham dengan maknanya hadis, kemudian dia duduk sebagai ustaz, menyampaikan firman Allah yang ini artinya begini, begini, begini. Nah, sabda Rasul yang ini artinya begini, begini. Bohong nggak itu? Bohong. Nah, itu bohong. Dia tidak tahu, kalau dia tidak paham kalau artinya firman Allah ini begini, diartikan artinya begini. Dia tidak paham. Sabda Rasul itu artinya begini, dia katakan artinya begini. Bohong nggak? Bohong. Nah, kemudian saudara sekalian, justru di dalam Jukam ini kerusakan yang paling banyak terjadi, kerusakan akidah yang paling banyak terjadi, penyebabnya justru lewat banyaknya kajian di dalam Jukam. Kenapa? Karena kajian-kajian itu didominasi materinya, didominasi dengan apa? Doktrin. Didominasi dengan doktrin. Nah, kita lihat pola kajiannya. Ingat, diawali dengan nasihat pembukaan, ditutup dengan nasihat penutupan. Isinya apa itu? Nasihat pembukaan dan penutupannya isinya apa? Semuanya doktrin. Nah, doktrin-doktrin yang menjadikan akidah kita salah, menganggap orang di luar kelompoknya kafir, menganggap yang bisa masuk surga hanya mereka. Doktrin-doktrin yang menjadikan akhlak kita rusak, menjadikan kita meremehkan orang-orang di luar kita, dan menjadikan kita merasa paling baik, merasa paling benar. Itu semua merusak. Nah, sehingga dari sini saudara sekalian, bukanlah sebuah keistimewaan, bukan sebuah peramutan yang kita banggakan, bukan sebuah peramutan yang kita sayangkan untuk ditinggal. Apabila kita di dalam Jukam, kemudian setiap saat diingatkan, setiap saat ajak untuk datang ke pengajian, itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Karena itu adalah pengajian yang merusak akidah kita, pengajian yang merusak akhlak kita, pengajian yang merusak agama kita. Nah, seandainya pengajian itu tidak dibatasi, nah coba kamu datang ke pengajian tuh ustadz bagus, nah itu ada lagi ustadz yang bagus tuh baru misalnya lulusan Madinah, itu lulusan Makkah, dan seterusnya. Seandainya peramutannya seperti itu, ini bagus. Tapi masalahnya peramutannya adalah kemarin kamu nggak sambung kemana? Kemarin kamu nggak sambung kemana? Kalau dijawab, oh iya saya nggak sambung karena saya datang ke pengajian Ustadz Salaf di sana misalnya. Disuruh tobat nggak kira-kira?
disuruh tobat, nah, udah dianggap terpengaruh. Paham? Nah, jadi banyaknya pengajian yang diadakan itu justru untuk mengikat kita dengan doktrin mereka. Nah, kemudian tidak ada yang menanyakan sholatnya. Oke, masalah sholat di dalam Jukam bagaimana? Yang pertama, coba jujur. Nah, salah satu keanehan di dalam Jukam, tidak sambung jamaah itu lebih besar perkaranya daripada tidak sholat jamaah, ya apa enggak? Nah, coba banyak masjid-masjid dibangun oleh Jukam. Masjid-masjid ini dibangun yang paling banyak fungsinya hanya untuk pengajian. Pengajiannya untuk sambungnya. Nah, ramenya masjid ini waktu apa? Waktu sambung. Waktu sholat 5 waktu. Nah, yang sering ada, yang ada siapa? Mubaleknya. Bahkan kadang itu mubaleknya adzan sendiri, qomat sendiri, salat sendiri. Nah, salat jamaah yang bisa tertib, nah, itu adalah apabila masjid itu di komplek-kompleknya Jukam. Itu salat jamaahnya tertib. Tapi kemudian jamaahnya yang tidak tinggal di komplek, di mana mereka sholat? Apakah mereka diarahkan sholatlah di masjid-masjid terdekat? Begitu? Enggak kan? Nah, jamaahnya yang berada di luar kompleknya, jauh dari masjid-masjidnya, nah, akan sholat sendiri-sendiri di rumahnya. Dan sholatnya di rumah, laki-laki loh itu. Nah, laki-laki sholatnya di rumah tiap hari, di dekatnya ada masjid, tapi bukan masjidnya Jukam. Nah, apakah yang seperti itu ada teguran? Kamu kok di dekatmu ada masjid, nah, tapi kamu sholatnya terus di rumah. Ada nggak teguran itu dari pengurusnya? Nggak ada. Justru sebaliknya, apabila dia sholat di masjid terdekat, nah, dia akan dianggap sudah menyimpang kepahamannya, ya nggak? Nah, dia sudah dianggap menyimpang kepahamannya. Kenapa? Nah, doktrinnya adalah sholat di belakang, nah, atau makmum di belakang imam yang selain golongannya, selain Jukam, itu tidak sah dengan berbagai macam alasan. Yang alasannya di luar Jukam adalah ahli bid'ah, kayak yang di luar Jukam nggak bisa sesuci dan sebagainya. Apa pun alasannya, nah, pokoknya nggak boleh sholat di belakang Jukam. Nah, apakah ini namanya peramutan? Nah, peramutan yang menjadikan banyak dari Jukam justru meninggalkan kewajiban yang paling besar dalam hidupnya, yaitu apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bahkan saking wajibnya sholat berjamaah, Rasulullah SAW sampai sempat apa? Laqad hamamtu. Nah, niscaya sungguh aku telah apa? Hamamtu, hamma, sengaja, dan niat. Nah, niat untuk apa? Nah, an amura bis salati fatuqamu. Aku perintah supaya yang di masjid segera dilaksanakan salat. Summa amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintah salah satu dari mereka untuk menjadi imam. Summa antaliqa.
Kemudian aku pergi ma'arijalin bersama beberapa laki-laki, ma'ahum hizamun min hatab. Nah, mereka membawa beberapa ikat kayu. Kemana? Ila qaumin la yashhaduna as-salah. Mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah. Fa uharriqu 'alaihim buyutahum binnar. Maka akan aku bakar rumah-rumah mereka bersama mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Besarnya perkara salat berjamaah. Coba. Nah, terutama jamaah Jokam yang tinggalnya jauh dari masjid-masjid Jokam. Coba renungkan ini. Di mana kalian sholat? Apakah sholat di masjid-masjid terdekat atau sholat di rumah? Kalau sholatnya di rumah, apa lupa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa wa lam yamna'hu min apa? Barang siapa yang mendengar adzan walam yamna'hu udhrun, dan dia tidak terhalang oleh udhur, kemudian dia tidak datang, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Artinya tidak diterima salatnya. Seandainya tidak mau salat di masjid terdekat karena dianggap ini apa, masjidnya ahli bid'ah misalnya, seharusnya karena dia dengar adzan, dia nggak mau datang ke masjid ini, dia harus cari masjid mana yang dia cocok, ya enggak? Dia harus cari di masjid mana yang dia cocok, begitu. Bukan alasan saya nggak cocok dengan masjid sini, saya selalu di rumah saja, boleh begitu? Nggak boleh. Apalagi sampai itu salat Jumat misalnya, tidak mau salat Jumat bersama kaum muslimin yang lain karena dianggap sebagai ahli bid'ah. Nah, kemudian mengadakan salat Jumat di rumah-rumah sendiri. Ada yang lebih keren lagi. Dulu waktu anak di Sulawesi, di situ jamaahnya baru 1-2 rumah, dekat dengan Masjid Agung. Nah, dekat dengan Masjid Agung di namanya di daerah Kecamatan Palele, yaitu ujungnya Sulawesi Tengah. Ya, sekarang namanya di Kabupaten Buol. Itu. Jadi jamaahnya ya hanya 1-2 rumah. Nah, di dekat Masjid Agung. Apa yang kita lakukan di situ? Waktu salat Jumat, datang salat Jumat ke Masjid Agung. Pulang dari Jumatan di Masjid Agung, Jumatan lagi di rumah. Itu setiap Jumat begitu. Ini saudara sekalian, kalau peramutan yang seperti ini dibanggakan, peramutan yang seperti ini diberatkan, dianggap sebagai keistimewaan, maka itu salah. Ini peramutan yang justru merusak. Nah, ini peramutan yang justru merusak. Nah, kemudian tidak ada yang mengingatkan tentang infaknya. Tidak ada yang menanyakan infaknya. Saudara sekalian, masih ingat infak yang ditanyakan, yang ditagih oleh pengurus-pengurus, itu infak seperti apa? Yang pertama adalah infak persenan.
jelas itu adalah infak yang bid'ah. Nah, itu adalah bid'ah. Dan bagi yang menarik itu adalah penganiayaan, mengambil harta orang Islam tanpa hak. Nah, bagi yang mengambil itu adalah mengambil harta orang Islam tanpa hak. Saya sebagai kiai misalnya mewajibkan jamaah saya setiap dapat rezeki, nah, orang yang golongan pertama paling tinggi ma'isyahnya, nah, supaya infak 10% dari rezeki yang didapatkan bulan itu. Nah, yang di golongan kedua infak 7,5%, golongan ketiga infak 5%, golongan keempat infak berapa persen? 2,5% misalnya. Boleh enggak itu secara hukum? Enggak boleh. Ya. Infak dalam Islam yang diwajibkan, nah, baik wajib dikeluarkan dan wajib seperti nominal yang ditentukan, itu hanya zakat. Hanya apa? Hanya zakat. Nah, hanya zakat. Itu pun gak setiap bulan loh. Ya, ada zakat setiap bulan? Gak ada zakat setiap bulan. Zakat itu setiap 1 tahun sekali. Nah, itu pun hanya berapa? 2,5%. 2,5%. Nah, yang gak 1 tahun sekali apa? Zakat apa? Zakat panenan. Zakat panenan setiap kali panen. Ya. Tapi yang selain itu, uang yang kita kumpulkan, dagangan yang kita jalankan, ternak yang kita pelihara, ya, itu kapan kita zakatnya? 1 tahun sekali. Itu pun cuma berapa? 2,5%. Nah ini coba ditentukan nominalnya, diwajibkan. Nah, terus nilainya sangat besar, 10%, 7,5%, 5%, 2,5%. Oh, di sana nggak diwajibkan kok, kita setor itu sukarela misalnya. Benar, itu sukarela. Seandainya nggak pernah setor persenan, bagaimana tanggapan pengurusnya? Seandainya yang sudah nggak setor persenan, nggak dianggap nyimpang nanti. Kalau sudah nggak persenan, sudah dianggap nggak paham. Ya, bahkan ada yang anggapannya khianat kepada Bapak Imam. Nah, yang lebih parah lagi, nah ini berarti sudah nggak jamaah. Padahal nggak jamaah itu apa artinya? Di pemahaman juga nggak jamaah itu berarti sudah kafir. Coba, nah ini kalau kita apa namanya, kita runut ini jadi nawaqidul Islam yang baru. Nah, nawaqidul Islam yang baru, perusak Islam yang baru nih. Orang dihukumi murtad karena apa? Karena tidak setor persenan. Coba. Tidak dihukumi murtad karena nggak setor persenan. Aturan infaknya sudah bid'ah, melanggar Quran hadis. Yang tidak mengikuti dihukumi murtad. Ini penyimpangan apa bukan? Ini penyimpangan. Paham tuh? Walaupun mereka berdalih kita nggak diwajibkan kok, nggak. Nah, kalau nggak diwajibkan, insya Allah jamaahnya banyak yang nggak setor. Kalau itu nggak diwajibkan. Nah, kalau nggak diwajibkan, insya Allah yang setor nggak banyak. Nah, adanya semuanya tertib harus setor di awal bulan, menjelang daerahan, didatangi ke rumah-rumah. Itu apa itu? Karena apa? Karena diwajibkan.
Itu. Dan seharusnya itu gimana sih? Ini ya. Ini juga sekalian nih. Kritikan kita terhadap cara penarikan infak itu kemudian diputar balikkan bahwa kita ini mengharamkan infak. Mengharamkan apa? Mengharamkan infak. Enggak begitu, saudara ya. Nah, infak itu selagi adalah infak fisabilillah, infak dalam kebaikan, di dalam Islam itu sangat sangat didorong, sangat ditekankan, sangat disemangati. Paham? Akan tetapi kita juga tidak dibenarkan kemudian mewajibkan kepada orang Islam sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Apalagi ini urusan harta lah ya. Orang Islam itu hartanya haram, kehormatannya haramnya, dan apalagi darahnya juga haram. Dan kalau hartanya kita ambil tanpa hak, kita menganiaya. Rasulullah SAW ketika beliau membutuhkan dana-dana, biaya-biaya, apa yang beliau lakukan? Menyemangati sahabat-sahabatnya untuk berinfak. Nah, bukan mewajibkan sahabat-sahabatnya kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, enggak. Nah, tapi dengan apa? Disemangati, ayo infak sebanyak-banyaknya, kita butuh biaya untuk ini. Nah, misalnya ketika beliau akan pergi perang, dananya kurang, peralatan kurang, maka beliau akan mengumpulkan sahabatnya, disemangati untuk infak. Ayo infak, kita wujudkan ini peralatan perang, kendaraan perang. Begitu caranya. Betul? Nah, jadi kalau kita butuh biaya untuk kegiatan dakwah, untuk kemaslahatan orang banyak, bikin masjid dan seterusnya misalnya, bukan dengan cara kamu harus sekian, kamu sekian, kamu sekian, enggak. Nah, tapi dengan cara apa? Orang dikumpulkan ya, dijelaskan apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk bangun masjid, apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk bangun pondok, apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk membiayai santri misalnya. Dikumpulkan, disemangati dia untuk apa? Untuk berinfak begitu, tanpa kita mewajibkan kepada mereka harus infak berapa. Bentum. Jadi saudara sekalian, ini menjadi salah satu tadi bentuk peramutan yang diberatkan oleh si penanya. Padahal saudara sekalian, infak itu seharusnya di mana sih infak sunnah itu? Selain zakat lah ya, selain zakat. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Gimana jawabnya? Qul ma anfaqatum min khairin falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Nah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Begitu ayatnya. Nah, qul ma anfaqtum min khairin, ini jawaban pertama untuk pertanyaan apa yang kita infakkan. Ma anfaqtum min khair, yang kalian infakkan dari kebaikan, artinya harta yang baik, harta yang halal, itu yang kita infakkan. Kepada siapa infak itu? Falil walidain, yang pertama untuk kedua orang tua.
Wal aqrabin, untuk kerabat. Wal yatama, untuk anak-anak yatim. Wal masakin, untuk orang-orang miskin. Itulah infak yang diperintahkan oleh syariat. Orang tua kita itu yang pertama. Orang-orang yang jadi tanggungan kita itu yang pertama. Ibda biman ta'ul. Nah, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu yang diutamakan dalam infak. Itu ini. Ya, kita di dalam Jukam diarahkan cara seperti itu apa enggak kalau infak? Coba kalau punya rezeki longgar, ya, setelah zakatnya dikeluarkan, nah itu, utamakan orang tuanya dulu, utamakan keluarganya dulu, utamakan anak-anak yatim, utamakan orang-orang miskin. Kita diarahkan begitu apa enggak di Jukam? Enggak. Ya, kalau dapat rezeki, pertama apa? Persenannya dulu, ya, persenannya dulu. Bahkan ini penghasilan yang sudah nggak cukup pun untuk apa? Keperluan rumah tangga, tetap harus disempat-sempatkan, dikeluarkan persenannya. Kenapa katanya? Kalau sampai nggak dipersen, ini ibaratnya kita makan ayam sak taek-taeknya, sak bulu-bulunya. Keluarganya kekurangan, nggak cukup. Orang tuanya nggak pernah dibantu. Ini kan namanya peramutan. Nah, ini sebenarnya mereka itu meramut jamaahnya bukan untuk jamaahnya. Meramut jamaahnya untuk siapa? Untuk kepentingan pengurusnya. Betul? Nah, ya wajar dong kalau sapi perah itu dikasih rumput, dikasih makan. Ya enggak? Wajar. Nah, sapi perah itu dikasih rumput itu wajar. Kenapa? Dia mau diperah susunya. Nah, kadang-kadang subhat lagi ini di dalam Jukamnya. Ketika ada turun sedikit bantuan dari imamnya, nah, ada bantuan 100.000 untuk du'afa, ya, ada bantuan berapa juta untuk bangun masjid. Wah, dianggap nih bentuk peramutan Bapak Imam kepada jamaahnya. Sudah sekalian mbak ya dipikir. Nah, panjenengan setiap bulan itu setor ke pusat berapa juta? Misalnya, nah, satu daerah yang kecil-kecil kayak wilayah sini misalnya, nah, satu bulan itu, nah, setor persenan ke pusat itu berapa juta, sampai ratusan juta loh. Ya. Kemudian datang bantuan dari pusat 20 juta untuk bangun masjid, ya, apalagi berapa ratus ribu untuk du'afa. Ya. Terus panjenengan kemudian diberi pengertian ini bentuk peramutannya Bapak Imam. Nah, bentuk peramutannya Bapak Imam. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelaan jamaah itu dari jamaah untuk jamaah. Coba itu dipikir gitu loh ya, itu dipikir. Kalau dia ngeramut, nah, nggak begitu dia ngeramut, gitu. Nah, ini bukan ngeramut namanya. Nah, panjenengan dimina bubukkan, ya. Nah, ditarik uangnya 1 juta, terus dikembalikan 100.000, ini bentuk peramutan saya. Nah, yang ngeramut siapa coba?
Dalam hal ini yang rambut itu jamaahnya apa pengurus apa royahnya apa pengurusnya? Hah? Yang rambut siapa ini sekarang? Nah, yang rambut itu jamaahnya bukan pengurusnya. Nah, di dalam masalah pembelaan bukan pengurus yang rambut jamaah, tapi jamaah yang rambut pengurus. Paham tuh? Nah. Jadi maka peramutan-peramutan yang mungkin masih diberatkan oleh sebagian teman itu harus direnungkan betul, benarkah ini peramutan? Saudara sekalian, kalau kita dalam mencari ilmu, mencari informasi itu sangat-sangat dibatasi. Kamu jangan baca buku-buku apa istilahnya? Buku-buku karangan misalnya. Jangan baca buku-buku karangan. Jangan baca kitab-kitab karangan. Jangan dengarkan ustadz-ustadz di luar jamaah. Jangan dengarkan kajian-kajian di luar jamaah. Saudara sekalian, ini harus dipahami. Ini adalah modus penipuan. Ngerti? Modus apa? Modus penipuan. Seperti panjenengan dapat SMS. Ya, nomor Anda terpilih sebagai pemenang undian apa? Undian BRI. Nah, padahal sampean bukan nasabah BRI. Nah, terus dikasih pesan ya. Nah, ini jangan cerita ke siapa-siapa. Dah langsung saja ke ATM. Nah, jangan cerita sama keluarganya, jangan cerita sama tetangganya, apalagi ke polisi. Apa itu? Itu penipuan. Nah, panjenengan dilarang, jangan baca bukunya ulama-ulama itu, jangan. Ya, jangan kitab karangan semua itu. Jangan dengarkan kajian-kajian di luar jamaah, jangan. Itu gak ada yang murni itu. Nah, panjenengan dipaksa untuk masalah informasi ini yang panjenengan terima hanya dari satu pihak, dari pihaknya Jokam. Seharusnya orang itu justru berpikir, kenapa kok jadi nggak boleh? Gitu lah. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kitab-kitab yang disusun oleh Jokam itu nggak disebut kitab karangan, yang lain disebut kitab karangan? Kenapa ulama yang ilmunya mangkul, ilmunya murni itu hanya jamaah saja, yang lain enggak? Ini adalah modus gitu ya. Itu adalah modus. Nah, modusnya orang mempertahankan doktrin. Nah, supaya panjenengan tetap percaya dengan doktrin yang disampaikan oleh pengurusnya. Nah, sebab apa? Kalau panjenengan juga ngaji di tempat lain, membaca kitab-kitabnya ulama, nah, doktrin yang disampaikan oleh pengurus ambiar, gitu loh ya, doktrinnya ambiar. Nah, maka caranya supaya doktrin ini tetap dipercaya oleh rakyatnya, nah, supaya doktrin ini tetap dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu gimana caranya? Nah, jamaahnya tidak boleh mendengarkan informasi terutama tentang jamaah, tentang agama dari pihak lain. Nah, kalau tanya ya mesti terpengaruh. Tanya ya mesti terpengaruh. Begitu. Dulu contohnya ya. Waktu
masih belajarnya di Indonesia, atau kita sering dengar dulu tokoh jamaah yang pertama kali keluar siapa? Pak Bambang Irawan ya misalnya, yang paling ditokohkan lah ya. Apa yang kita dengar dari pengurus? Dia itu keluar karena sakit hati, pingin jadi imam nggak bisa, nah, apalagi pingin jadi mantunya nggak diterima. Nah udah yang macam-macam lah beritanya. Tuh. Tapi begitu kita belajar di Mekah, di sana pengurus-pengurus ngomongin kita. Nah, apa menakut-nakuti kita yang belajar di Masjidil Haram, ditakut-takuti. Dulu Bambang Irawan itu terpengaruh karena dia oleh Mbah Wali sudah dibilangi, gak usah belajar-belajar di Masjidil Haram, ya, gak usah tanya-tanya di ulama-ulama sana, gak usah. Dia malah nanya, terpengaruh lah dia jadinya. Paham tuh? Nah, jadi ini saudara sekalian coba perhatikan. Ini adalah pola yang mirip sekali dengan polanya Syiah. Nah, polanya Syiah. Gak tahu mungkin belajar dari sana atau gimana nih. Di Syiah itu juga sama. Rakyahnya itu untuk apa? Supaya terjaga doktrinnya. Nah, ajarannya Syiah ini nggak luntur. Nah, gimana? Dilarang membaca kitab-kitabnya ulama-ulama selain ulama Syiah. Nah, bahkan Quran pun sendiri versinya. Nah, ini pola yang nggak tahu ini sengaja dicontoh atau ya gimana, seperti firman Allah, atawasau bih balhum qaumun taghun. Nah, mereka sebenarnya tidak saling mengajari. Nah, tapi karena ada kesamaan, sama-sama apanya? Taghun, sama-sama melampaui batas, akhirnya punya trik yang sama juga. Paham itu saudara jamaah? Baik, saudara jamaah paham? Nah, baik. Insyaallah cukup sekian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.